Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Salwa Berliana Sumitro dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Semarang. Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Oh iya, tadi aku pakai bahasa Indonesia loh. Tapi apakah kalian tahu bahasa Indonesia itu terinspirasi dan bersumber dari bahasa mana? Yuk yang belum tahu, ikut aku yuk. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Mengapa harus bahasa Melayu? Karena bahasa Melayu itu mudah untuk dipahami dan mudah diterima oleh masyarakat, serta sudah disepakati oleh semua peserta Sumpah Pemuda. Kapan sih bahasa Indonesia itu diresmikan? Bahasa Indonesia diresmikan pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama sebagai bahasa nasional, yang kedua sebagai bahasa negara. Yuk lanjut ke fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang pertama, untuk lambang kebanggaan kebangsaan. Yang kedua, lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, yaitu sebagai alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, sebagai bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, sebagai alat penghubung pada tingkat nasional untuk berbagai kepentingan. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, tadi udah tahu kan sejarah bahasa Indonesia itu? Lalu di dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya ejaan. Pasti kalian udah tahu apa itu ejaan. Tapi apakah ejaan kalian sudah benar? Yuk sama-sama koreksi dan sama-sama cari tahu di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ada 4 bahasan di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, pemakaian tanda baca. Dan yang keempat, penulisan unsur serapan. Bahasan yang pertama yaitu pemakaian huruf. Di dalam pemakaian huruf itu ada apa aja sih? Oke, yang pertama ada huruf abjad yaitu A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal yaitu A, I, U, E, dan O. Yang ketiga ada huruf konsonan, semua huruf abjad selain huruf vokal. Yang keempat ada huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan huruf vokal, yaitu contohnya seperti A dan I. Kita tidak mungkin membacanya A dan I atau AI, tapi kita membacanya sebagai I. Yang kelima ada gabungan huruf konsonan, yaitu dua huruf konsonan dijadikan menjadi satu. Contohnya seperti eng, nya, ka, sya, dan lainnya. Kita tidak mungkin membacanya dengan NG, NY, KH, dan SY. Yang keenam ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama orang, kalimat langsung, huruf pertama setiap kata nama, agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Selanjutnya ada gelar kehormatan, jabatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Ada huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Selanjutnya ada huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah, dan yang terakhir ada nama geografi atau nama tempat. Ada 2 lagi untuk pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf miring yang digunakan untuk judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Selanjutnya untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, dan yang terakhir untuk ungkapan asing. Yang kedua ada huruf tebal, digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan untuk menegaskan bagian karangan seperti yang ada di proposal, jurnal-jurnal, atau karya tulis ilmiah. Bahasan kedua yaitu penulisan kata, terdiri dari kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor, pajak, penuh, sesak. Yang kedua ada kata berimbuhan, yaitu berimbuhan awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar, lukisan, kemauan, perbaikan. Dan untuk catatan, imbuhan yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, atau wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, sukuisme, seniman, kamerawan, gerejawi.
Yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak strip anak, buku strip buku. Yang keempat ada gabungan kata. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung strip di antara unsur-unsurnya. Misalnya anak strip istri pejabat. Yang ketiga, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awal atau akhiran. Misalnya seperti bertepuk tangan. Yang keempat, gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Misalnya dilipat gandakan. Dan yang terakhir, gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya apa lagi. Yang kelima, ada pemenggalan kata. Yang pertama, pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, yaitu bu strip A. Yang B, huruf diftong, I, au, e, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai jadi pan strip dai. C. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak menjadi ba, strip pak. Jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra menjadi ul strip tra. Selanjutnya, ada nomor 2, pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Misalnya, ber, strip, jalan. Penjelasan nomor 3, yaitu jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi menjadi bio strip grafi menjadi bi strip o strip gra strip pi. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Perbedaan dari singkatan dan akronim itu apa sih? Nah, untuk singkatan itu hurufnya dilafalkan per huruf. Contohnya seperti BPUPKI. Dan untuk akronim hurufnya dilafalkan sebagai suku kata. Contohnya seperti Poltekkes. Lalu ada angka dan bilangan. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Lalu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Lalu untuk mata uang, angka yang menunjukkan bilangan besar seperti juta, miliar, atau triliun itu ditulis dengan huruf supaya mudah untuk dibaca. Bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Misalnya kelapa 2, duanya tidak ditulis dengan angka, melainkan ditulis dengan huruf. Untuk yang keenam ada kata ganti ku awalan, kau, ku akhiran, mu akhiran, dan nya akhiran. Kata ganti ku awalan dan kau awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya akhiran ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, rumah itu telah ku jual. Dan yang terakhir ada kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si spasi pengirim. Contoh yang kedua, sang spasi adik mematuhi nasihat sang spasi kakak. Nah, udah sampai ke bahasan yang ketiga. Bahasan ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Siapa sih yang nggak tahu tanda baca? Pasti dari SD udah diajarin tanda baca kan? Oke, yang pertama ada tanda titik. Tanda titik itu dipakai pada akhiran kalimat pernyataan dan juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ikhtisar atau daftar. Dan untuk satu ini pasti banyak orang yang keliru, yaitu untuk penulisan angka jam, menit, dan detik bukan menggunakan tanda titik 2 melainkan dengan tanda titik saja. Yang kedua ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang asing lagi. Yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung atau memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Yang keempat ada tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalnya, mereka memerlukan perabot rumah tangga, titik 2, kursi,
meja, dan lemari. Yang kelima ada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Lalu tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Dan yang paling penting, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Yang keenam ada tanda pisah. Tanda pisah ini sama kayak tanda hubung, tetapi stripnya lebih panjang. Lalu tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangunan kalimat. Yang ketujuh ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, apa kabar? 8. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Dan yang kesembilan ada tanda elipsis. Tandanya bisa dilihat di gambar. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Lalu yang ke-10 ada tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahkan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Yang ke-11, tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Misalnya, tanya dia, kau dengar bunyi kering-kering tadi? Dan kering-kering merupakan petikan lain di dalam petikan langsung. Yang ke-13, tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Yang ke-14 ada tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Lalu, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan, atau, serta setiap. Yang terakhir, tanda penyingkat atau apostrof. Di dalam bahasa Inggris, apostrof merupakan tanda kepunyaan. Tetapi beda lagi jika di dalam bahasa Indonesia. Tanda penyingkat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia apostrof kan kusurati. Di dalam kan tersebut ada apostrof, yang berarti adalah akan. Jadi, dia akan kusurati. Nah, udah sampai penghujung nih. Bahasan yang terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, ada unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti de facto dan de jure. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Dan yang kedua, ada unsur asing yang penulisannya dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya.